semati mati kinang kiri kubur ka Pak Ibu sekalian nakana irawa pakai kese kubur ka nakana kapa menekutai sangkena di dea mini pasti tinggi na imputana sampai kagasinger kimbau netak mea kulai na timba-timba papanna nakana murane na tambah inang munta murane tatonyi pekana Pak Ibu sekalian nakana o kapa menekutai sampai pun na ero kimbau naik ajambang mau naik BAB dia bisa buka ini papannya nakana bainina tidak kita main naik munta kodok akhirnya ditambah abongo minai anjo utta pak kuburanta. Pertanyaan saya inai kana kamanjo Pak Ibu sekalian bija pamana kanta tambungi na utta di mana letak kasih sayang itu yang katanya kita cinta yang katanya kita sayang dengan saudara kita sayang dengan istri dan suami kita lalu di mana letak kasih sayang itu ketika ajal sudah datang menjemput hilang seketika tidak mau kita disimpan lama-lama di rumah boleh mimenengku godong bulan labat kopi bareng pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa qala Allah kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-maut babun wa kullu an-nasi dakhilun wa qala an-nabiy akthiru dhikra hadhimil lazzati yakni al-maut amma ba'd. Halo yang di belakang kita lihat ya belakang halo ya oke pasal tinggatin aja ada tilin sengkokku jadi acara kita malam ini insya Allah sebentar di-upload ke YouTube jadi jangan lupa like, share, dan subscribe subscribe ini salahnya di baru subscribe nama channelnya Andi Arrozi. Saya ulangi, Andi Arrozi. Silakan dibuka. Baru disubscribe. Yang punya HP, yang tidak punya HP silakan mido-mido matanya. Yang saya hormati para guru, para tuan guru di kampung ini, di kelurahan ini, para segenap pemerintah mungkin yang sempat hadir, saya tidak tahu yang mana ini lurahnya karena ganti-ganti saya sila mengasih gambar apa karena Ibu Lurah juga saya tidak tahu ada ibu lurahnya atau tidak ada, karena sama-sama semua cantik tak. Secara keseluruhan Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang belum tahu kan? Padahal saya sudah keempat kalinya main di ceramah di Kelurahan Palengu. Ini yang keempat. Tapi paling lala, bukan anak Palengu panterpunyi. Ternyata lala ini memegang ladunnya, andron. Iya, apalagi ini kini kanelum. Bos dengan nih. Iya, jadi tidak malam-malam mau tidak sampai. Punya antara ayah nak yang gutahan ayah no. Ustaz nadi karlum. Selamat malam Pak. Hadir yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal nak itu sana betul terkenal di keluarga aku. Iya, salah bidang gutahan pasti nesinya. Ikan dalam kasih batu kampung. Salah bidang gutahan pasti nesinya. Iya, nak kemana kan kalian apurinanku. Jadi tante aku injo purina kalian kuto. Iya. Sari batang kali injo bapakku na tantaku. Jadi purina. Jadi bapak naya makku, bapakku nenek kalianku. Iya. Jadi sana bataku sistem.
Ikat tuh mungkin itu pakai sejirannya bagian perkenalan pertama saya sama kita semua. Nama saya biasa dipanggil Ustadz Andi Ar-Rozi. Ya makanya bukan mungkin itu. Ustadz yang paling muda untuk sementara jadi pontoh. Pasti yang pada cini Ustadz turun kagak mau mengiran ceramah takziah tuh. Iya, yang biasa itu ya orang-orang tua mi semua. Jadi mana boleh kasar siang buat itu ya, kan apa cari tanah amin jadi benar tuh namanya bunting cari tanah jin sekali meru hingga punah turun karungga hadirin dirahmatillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin kepada kita semua, saya ingin ceramah depan tak semua atas berpulangnya rahmatullah Allah taala sahabat tanta bija pemanaganta almarhumah Laida Dengai binti Tali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, amin. Allah lapangkan kuburnya, amin. Allah terima amal ibadahnya, Allah berikan cahaya ke dalam kuburnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam golongan hamba-hamba yang diberikan keselamatan. Sangka menyumpahin baca Al-Qari'ah. Gambar sumpahnya sarana pengajian. Mana ngaji rapi-rapi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Apa itu tenang? Tenang itu selamat, tenang itu bahagia, tenang itu penuh dengan rahmat. Jadi dipanggil itu hamba yang penuh dengan ketenangan, dan mudah-mudahan almarhumah ini termasuk ke dalam golongan itu. Irji'i ila rabbi, kembali kepada Tuhanmu, terima kembali karenu radiyatan, dengan keridhaan, mardiyah, radiyatan mardiyah, diberikan keridhaan, diberikan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya saya ingin ajak kepada kita semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus senantiasa melantungkan? Kenapa kita harus senantiasa menyandungkan? Kenapa kita senantiasa harus mengatakan nikana-kanani kalimat alhamdulillahirabbil alamin? Protokol, ayo kita bersyukur kepada Allah. Sepatah kata, mari kita bersyukur kepada Allah. Masuk ustaz yang kecil, mari kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita disuruh terus bersyukur Pak Ibu sekalian? Karena ternyata masih banyak di antara kita ini kurang pandai bersyukur kepada Allah. Punya satu mau dua, punya dua mau tiga, punya tiga mau lebih daripada itu. Tandanya orang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjadi orang kaya, Pak? Gampang. Tidak usah lelang proyek, tidak usah mencuri proyek, tidak usah mencuri uang rakyat, tidak usah. Gampang sekali jadi orang kaya. Gimana caranya? Jadilah hamba yang bersyukur. Nah, sebab pun syukur makin tuh kadang insya Allah mana boleh sekedenya di kalenta, pasti kita akan merasa cukup. Sekalipun tidak sebanyak apa yang dimiliki oleh tetangga kita miliknya sedikit segedeki. Motor dapur jadi kali pakai kah niakin di dalam barang bangun selalu bersyukur, insya Allah itu akan nikmat dipakai. Mana tumpul tuh dipakai Pak Ibu sekalian kayak leminto lalai kubur kini lala tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rati kira itu mingkai lele kamu jadi lupa anak ibu tua. Kenapa tidak ada perasaan syukur? Dan kalau kita memiliki hati yang pandai bersyukur Pak Ibu sekalian, apapun yang kita miliki, kita akan selalu merasa itu yang terbaik. Betul kan? Kemudian itu pandai bersyukur ya, kepembangan ki. Mai kiri pasar ka, murukam kamu turun ya. Sampai-sampai itu motor itu motor kemudian motor pakai tidak tahan ke polisi. Iya apa katanya mau kerja spion namanya dong. Pokoknya kan dalam pulau. Ini dipakai balu kami itu tidak ngali-ngali padahal padahal lagi motor kami itu nah karena itu kan masyarakat kayak balu kami itu motor kan nampak pakai yang cicili uang panjar. Nah balu kalah motornya, dia jual lah motornya baru kasih masuk panjar motor nak rambu motor naik kemana patah nomor itu rambu
kata saya Martina Andra mana rambunya Andra mana Andra mana sarang kamu motor teh karengingka bulan-bulan tandre teh tara pusinginta kabat tu ipatagia patagi motor kan cici lagi. Kenapa kita lakukan itu Pak Pembangan erok ini kana? Kenapa mau seperti itu? Karena kita punya hati yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya suami yang kerjanya pas-pasan bersyukur, punya istri yang cantiknya pas-pasan bersyukur. Betul? Karena kapan kita tidak pandai bersyukur Pak Ibu sekalian, misalnya zaman-zaman burak nenta ikat di balanjata 5 juta, burak nenta pendapatannya 1.500.000 per bulan. IKP dari gulung burak nenta. Betul kan? Ibu cantiknya pas-pasan, suami tidak pandai bersyukur, maka setiap suami pulang pasti dia tidak akan pernah tersenyum. Kenapa dicalla lagi? Kenapa dicalla? Sesalalang kunikah ko. Ano sa lapay ko dino bukan namin manyanak kirimak ko tayo mo ko joko buyang na tunja cobek ko. Nakana simak ko nakana kapindu nu jari ni baselean ko kama na pindu ko nakama ni tanja nakara lele ado mulut talu mo nang tanya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pandai bersyukur, punya suami yang kerjanya pas-pasan, punya istri yang cantiknya sederhana, balanjana sikit detuji. Alhamdulillah kapte poin bae Pak Ibu sekalian kecil. Ini zaman-zaman burak nenta. Burak nenta sikit dina jam sikit ada pendapatan tekat ke sana tuh betul tak balanja. Mai ke pasar ke ngasih kebong di duku ka ngasih kebong juga dega-dega. Pegang mata langin ran sampai mai ke pasar ke Indrangan sampai mai ke pasar ke Indrangan. Malu pebalu juga ngindra mesti lalu makiro. Pemotret pagi, pemotret pebalu juga sedikit tindro. Kenapa kita lakukan itu Pak Ibu sekalian? Karena kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan ini mari kita syukuri Pak Ibu sekalian sebaik-baiknya. Jangan sampai kita punya kesehatan ini tidak diperhatikan. Punya teki pasta, punya teki ni pasta minggu kita jagai kesehatan. Dia tahu begini paksi. Kalian tahu memang kipas kalian terdapat tujuan. Apa gadang kita ngirian lo? Nata bagi garing alek bukan memang janak kideng. Iya. Kada ini vaksin janjo. Itu tak cengker tak ini vaksin. Garing pagi senapa kira vaksin. Jaga kesehatan kita Pak Ibu sekalian. Makan yang bergizi, makan yang enak-enak. Tidak selesai tujuan kalian terdapat tujuan. Nampak enggak padoe. Kalian boleh kiri kalian. Nyaman atau teman kita terima gaji sekali. Makin balik gantal daging tuh kenapa gantal lah. Anggal itu bagi pesong polo. Pokoknya anggal lagi juga nggak pakai vitamin. Kita itu pasti bawa kalian tak. Baru kita katakan alhamdulillah nyaman tuh nih kasih tuh nih gaji pun nih bulan. Ingka punna leba kita terima gaji kiri kalian. Tamai kiri pasar ke sini ke jubuk bulu kalian. Siapa beli nanti jubuk bulu 40 sapu. Ada kak celana jadi anjo mau timbang alle tembang alle saya wali na tembang 10 ji saku ya 10 sawin ke bukuna aja itu benar itu dia coba nikmatin hidup punya uang sedikit beli dulu tempat-tempat tidur yang enak yang empuk-empuk setengah mati di 47 kan nambah ketindruan nagana justas kami ketindruan pangimpang tangan mami kelak bu birin mami tinggi tangan kelak bu kenapa begitu Pak Ibu sekalian kita punya uang tapi kikir kemari kalian mati bagai senang bagai salalang wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق أكن من الصالحين. Ya Tuhan, oh keren, kada kuasa keren angkanalan yalla minyawaku. Anda miwatua keren nalan yalla nyawaku keren kisara kesempatan amau terena ripalemu. Apa yang mau kau lakukan? Keren. Fa'asaddaqa akum minas salihin. Nampai panakila sidakka keren. Nampai pikuaseng angkana anjo pang sidakka yala pirigiri seseno. Anjo pang sidakka keren sanna kibatena pakasalana. Baru dia menyesal. Dan sekikir-kikirnya orang adalah orang yang paling pelit sama dirinya. Mana kalian anak kiri? Ada orang begitu Pak Ibu sekalian. Beli baju baru. Oh baju daster lelelelelu. Didalekan ribuku minakan ribu pasal. Tidak mau ganti yang baru. Kiri sekali kalian lah kiri. Labi pas sampai balana. Labi berdalekan balana ribuku balana lana jonjoy. Kalian nak bawa lagi kiri dan orang seperti ini, masya Allah, tusanna apa tusanna apa tusanna sorakauna,
Susoro kayak pupus ini Pak Ibu sekalian. Kalian mau nak kiri, Pak Ibu sekalian. Bagaimana cara kita bersedekah dengan dirita? Ini saya kasih resep dan pesan untuk kita. Setiap lepas sembahyang subuh, anak muda ya, dengar halo, anak muda. Setiap sudah salat subuh, bagaimana cara tak bersedekah sama dirita? Sudah ke salat subuh, jangan langsung berdiri, jangan langsung pulang. Kuna tidak dulu para luribala. Itu makanya pun ramai kirmasi kan air ke jambak memang kira kita tahan-tahangi. Apa kalau kirmasi ke porsa? Pak Ibu sekalian, sudah salat subuh, tinggal dulu. Bagaimana caranya berzikir ke dalam diri kita? Mari katakan kalian Pak Ibu sekalian. Pertama, ucapkan kalimat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini dibahas dalam kitab Ar-Ruh. Inilah cara kita bersedekah ke dalam diri kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bisa satu kali lagi? Oke, satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, kita bersedekah dengan diri Bapak Ibu sekalian. Satu. Yang kedua, orang yang mengatakan di dalam setiap hari tunggal Allah mampai pimbua Allah anak kami raditu billahi rabba singkat masuk pen kanaya MC raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia katakan setiap pagi, maka Allah bangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Kuna kijaga sampai 5 waktu ta singkat kanan tengi raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nama na cicanta tak sapu Pak, ya tahu betul kan ada lagi sampai subuh ada lagi gugupa dapat isinya tidak dapat pintunya tidak dapat kuncinya tidak bisa masuk. Boleh lalang pakai cina-cina anjir lalang kan telan di surga pakai cina-cina tapi kuncinya aja surga tidak ada kita pegang. Apa kuncinya? Salat 5 waktu. Jadi satu, berzikir setiap pagi setiap sudah salat subuh kalan lalu ini sebenarnya itu sidakah himari batang kalenta. Yang kedua kikanan lalu nak kirela ma Allah Ta'ala karengku inabita Muhammad nabiku isilang agamaku. Setiap pagi kita katakan insya Allah Allah bangunkan untuk kita surga di dalam apa? Istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan jika itu? Iya, tanpa kartu vaksin dan ada kartu vaksinnya bisa masuk. Anda ini safety, Anda boleh tes PCR apa dan lain sebagainya bisa langsung masuk. Ini jadi baca. Inilah amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La bijai ini bapinya mana sareng Allah Taala Pak Ibu sekalian. Kita tidak akan mampu menghitung. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kak dek jakutai dia akan Allah Taala. Dia mau hitung-hitung itu nikmat Allah. Pasarin Allah Ta'ala. La tuhsuha. Tidak akan mampu kau hitung. Tidak aku ini reken Pak Ibu sekalian. La bijahain sering kita penyamang Allah Ta'ala. Rambut, kulit kepala, masuk isi kepala, otot, rezeki semua ini, pendengaranta, penglihatanta, lidata, lisanta, semua panca indera yang ada di dalam diri kita, semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya sama kita semua. Saya mau kasih ki HP, harga HP-nya 30 juta. Dengan catatan mata tak saya ambil yang 2. Mau ki? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Untuk apa punya HP mahal tapi mata tidak ada? Pak Bupati bilang, saya mau kasih mobil Alphard, tapi dengan catatan tangan tayan 2 dipotong. Mau? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Untuk apa punya mobil, tapi tangan tidak ada yang bisa menyetir? Berarti Pak Ibu sekalian, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada bandingannya dengan pemberian
manusia. Inilah yang mengharuskan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah karena Nabi tainai salawat mair nak sekali Allah Ta'ala salawat kimangiri ia pisang pulo saya salawat waktu di Allah Ta'ala napa memboreng dosa tanah angkat ke derajat Allah Ta'ala, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Satu salawat datang dari Allah sekali jadi salat mair Nabi ta berarti Allah Ta'ala pisang pulo na angkat derajatnya, pisang pulo dongi napa memboreng dosa ta. Satu. Yang kedua, nah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia bersalawat sama saya berarti dia cinta kepada saya. Kalau dia bersalawat kepada saya berarti dia sayang kepada saya. Kalau kita cinta sama seseorang pun lagi ngai iparan taruh tahu Pak Ibu sekalian, taruhlah ada calon bupati kita suka sekali, pasti kita akan sebut-sebut namanya itu. Kenapa disebut-sebut namanya? Karena ada rasa suka, ada rasa cinta, maka disebut-sebutlah namanya. Ada orang cobeta mungkin dia lalu itu darung kado ada cobeta anda cobeta sana batina ningai Pak Ibu sekalian. Bahkan kalau ada Facebook tadi kasih jadi foto profil saking disukanya itu HP fotonya di luar itu digambar lock screennya itu namanya. Pokoknya saking namanya. Kenapa selalu namanya? Karena ada perasaan suka, ada perasaan cinta. Nah karena memanggil bala aku limbangi pakai buka limbang kuri pakai buka nak aku lapas sangin palu-palu nampak ramai ketemu ini anak uri aku kalian orang ketemu curi nah karena palu-palu yang penting si cini kacubek. Kenapa dia mau begitu Pak Ibu sekalian? Karena ada kecintaan yang lebih besar daripada rasa takutnya kepada bapaknya. Begitu pula kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta, kalau kita sayang kepada Nabi Muhammad, maka hendaknya kita senantiasa menyebut-nyebut namanya. Dia lalu dia laki jalan atas Allah Pak Ibu sekalian. Ampau-pau jadi anak bita hanya anak bita Masya Allah pengorbanannya sama kita sangat luar biasa Pak Ibu sekalian. Lantang itu mungkin panggilnya tua-tua Pak Ibu sekalian dalam hadis yang sahih disampaikan mana lantang tiga panggilnya tua-tua lantangan yang dipanggilnya anak bita maribatan nakalimta. Sesayang apapun suami dan istri kita sama kita Pak Ibu sekalian, lebih dalam cintanya Nabi sama kita. Kenapa? Nabi memperjuangkan kita Pak Ibu sekalian dunia dan akhirat. Buranin takutayang yana perjuangkan tonyo ki nalibol-lebon ki jagi itu hingga gunakan reku bagi nah karena boleh kamu nikah lagi gitu. Tapi Nabi Pak Ibu sekarang tidak pernah pandang itu. Suatu waktu ada orang tua datang kepada Nabi, ya Nabi, apakah ada orang tua masuk ke dalam surga? Apakah ada orang tua yang ada di apa dia tonya nyetau dalam surga? Nah karena Nabi tidak ada. Anda tahu aku tidak mereka di surga. Menangis pula. Nah karena kesini dulu. Memang tidak ada orang tua mau masuk di dalam surga. Tidak ada orang tua dalam surga. Karena nanti ibu masuk ke dalam surga berubah nanti wajahnya menjadi seorang gadis 17 tahun. Jadi ini ibu-ibu ini yang sudah tua-tua jangki berkecil hati, berbanyak amal masuk surga. Nanti suami tak kaget. Siapa ini? Iya, saya milih istri yang dipalengu dulu, yang dulu dicala-cala, sekarang saya sudah cantik tuh, pasti menyesal kita. Iya, masa menyesal kita dulu tidak aja? Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Masya
Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa bertemu dengan Nabi, Bapak dan Ibu sekalian ya. Amin ya rabbal alamin. Bisa menatap wajah Nabi, bisa mendengar suara Nabi, bisa melihat langsung Nabi berbicara, bisa melihat langsung Nabi mengucapkan, ana uhibbuka ya ummati, saya sangat mencintaimu, saya sangat sayang kepada kalian semua wahai umatku. Kita mendengar suara itu dengan suara yang begitu indah. Sekarang sedikit sebelum kita masuk inti, nanti semua orang berkumpul di dalam surga. Nah sangat semakin dilalan di surga, dan mudah-mudahan kita semua ini kumpul semua masuk ke dalam surga. Terima kasih bisi-bisi kita ya, salah-salah justas kerja cerah aja. Pun apa lau-lau ki ya kudu ini. Iya. Udah tak lau. Kita semua kumpul di dalam surga, merasakan kebahagiaan, merasakan kenikmatan yang tidak pernah kita rasakan di atas dunia ini. Nakanan jo sedang kita nakanan jo papinyaman na surga tinalay pa na cinik mata, tinalay pa na paubawa, tinalay pa na lang ngiretoli, tinalay pa tapasi ilalan nawan-nawana atinta. Kita merasakan kenikmatan yang tidak pernah kita lihat, maka nikmatlah semua itu yang kita rasakan dalam surga. Suatu ketika, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada seluruh penduduk surga, apa nakana Allah taala, sikuntu atangku kusaria kasalamakang, apakah kalian sudah merasakan kenikmatan, apakah kalian sudah merasakan apa yang kalian cari selama ini? Maka kita semua mengatakan, inilah kenikmatan wahai yang berbicara, maksudnya Allah, inilah kenikmatan yang tidak ada bandingannya, inilah kenikmatan yang tidak ada lagi samanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, betulkah itu? Kita mengatakan, ini karem batetak kana, tidak mau pinjaman di tumpu kanan nih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Daud, wahai Nabi Daud alaihi salatu wassalam, keluarlah. Maka keluarlah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kamai panggung, Nabi Daud keluar. Apa kata Allah? Wahai Nabi Daud, membacalah satu surah di dalam Al-Qur'an. Maka Nabi Daud membaca satu surah di dalam Al-Qur'an. Surah apa yang dibaca? Surah yang dibaca tadi qira'ata. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi Daud membaca itu Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita rasakan, kita lupakan semua kenikmatan yang sudah pernah kita rasakan, termasuk kenikmatan surga, hilang seketika mendengar suaranya Nabi Daud. Saking gagahan sarana Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Masya Allah, merdu sekali suaranya. Lalu kemudian Allah katakan, apakah sudah tidak ada lagi kenikmatan di atas kenikmatan ini? Maka kita mengatakan, ya Allah, sudah cukup ya Allah, inilah kenikmatan yang paling syahdu, inilah kenikmatan yang paling besar. Ia minta balasan sana batina wong kering. Lalu kemudian Allah mengatakan, wahai kekasihku ya Muhammad ya Rasulullah, wahai kekasihku, keluarlah. Maka dibukalah tirai yang begitu tebal yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibongkar tirai ya Pak Ibu sekalian. Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tatap wajahnya, Masya Allah, murang ngasih kebulu kalian pun cerita, Masya Allah. Bagaimana nanti itu Pak Ibu sekalian? Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang followersnya banyak sekali. Tidak ada YouTube-nya Nabi Muhammad, tidak ada Facebook-nya Nabi Muhammad, tidak jasana Nabi Muhammad Bapak Ibu sekalian, tapi punya followers banyak sekali. Satu dunia followersnya Nabi Muhammad. Maka keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Anjuman si goreng mulai goreng Bapak Ibu sekalian, Ustaz Abdul Somad saja datang, Masya Allah, orang menyambutnya sangat antusias. Katanya ini pulin rapok mah, sang kita malah nggak tahu ada sekitar 6.000 orang di Masjid Agung berkumpul. Bagaimana nanti kalau kita berhadapan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah menciptakan manusia di atas permukaan bumi ini, Masya Allah, jauh banyak sekali. Keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampakkan wajahnya. Kita lihat wajahnya Nabi Muhammad. Di sini ketenjaran Nabi kita. Lalu kemudian kita melihat, ya Allah, inikah Muhammad? Inilah Muhammad. Engkaulah itu ya Muhammad. Kita semua menangis. Kenapa kita menangis? Bukan menangis sesalalang. Kebiasaan itu dia tahu di sini tenjaran ngaruh kita sesalalang di sini gitu. Itu? Nah karena teh bukan dipandikkan dong, pilih bahasa sini kasih kalian lah nih apa lah dalegan yang penghulu kalau dibongkar. Kok kena mana kebacin ya? Apa bunda dalegan lagi betul panik ya? Tak lampar menti naik pengusir kibija. Akhirnya diterima dengan tangisan. Tapi ini bukan tangisan penyesalan. Kita melihat wajah Nabi, Masya Allah, indah sekali. Suatu waktu ada sahabat bilang sama Nabi, ya Nabi, dengan menjaga gambaran Nabi Yusuf.
Nanda kulaba minne sere pulau Jazirah Arabia ku padanggangi Rasulullah tena ku cini tahu sehingga merata ya Rasulullah. Nah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inakken tu Nabi Yusuf rapan jak bulan nama Allah. Masya Allah, wajahnya itu indah dan gantengnya tu Nabi. Maka Pak Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, bacalah satu surah di dalam Al-Qur'an." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah di dalam Al-Qur'an. Iya, wallahu alam saya kurang tahu, tapi boleh jadi Nabi Muhammad membaca satu surah namanya surah Muhammad. Maka Nabi membaca Al-Qur'an itu Pak Ibu sekalian dengan suara yang begitu lembut, lebih indah, lebih syahdu, lebih nikmat kita dengar daripada suaranya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka kita kemudian terbang seperti capung, kama pedo riba-riba. Semua orang di dalam surga itu Pak Ibu sekalian merasakan kenikmatan dan melupakan semua kenikmatan itu. Lalu kemudian Allah mengatakan, apakah sudah cukup kenikmatan ini? Kita mengatakan cukup binekaran, tenamin pamor tempuan dan negara. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Baiklah kalau begitu, saya akan buka satu tirai yang lebih tebal daripada tirainya Nabi Muhammad. Maka dibukalah tirai itu Pak Ibu sekalian. Dan pada saat itu Pak Ibu sekalian, seluruh penduduk surga bisa melihat langsung, menatap langsung wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi penghalang. Hari ini kita belum bisa. Bahkan dalam satu kitab disampaikan siapa yang mampu melihat Allah dalam mata kasar maka matanya akan hancur. Itu saking tajamnya itu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di surga Allah akan berikan kesempatan kepada kita menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya minne tulusun sare kacinggiran riolo. Iya minne Allah taala tulusun sare kenikmatan dulu di waktu dunia. Maka kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surga Pak Ibu sekalian ya. Iya, bagaimana caranya? Ya seperti ini. Saling bersilaturahmi singai-ngai tawa acara si tongka-tongka bulu si batai. Kau pada sini ke pada situ, kau pacina ke pacito, ikau susah nak ke sesuatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kitab, dicintainya seorang hamba itu karena dia juga saling mencintai sesamanya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nangai Allah taala nangai itu iparana rupa tahu. Jadi kita suka sama orang, kita cinta sama orang, abija pamaraka sepe-sepe balak kita Ibu sekalian betul-betul karena Allah, bukan karena materi. Karena kapan kita berteman dengan seseorang karena materi, habis materinya, hilang pertemanannya. Kalau kita berteman dengan orang karena jabatan, selesai jabatannya, hilang pertemanan. Berteman dengan orang karena cantik dan gantengnya, habis ganteng dan cantiknya, selesai pertemanan. Hingga pun singai itu nasaballa taala, hilang pertemanan, hilang kecantikan, hilang ketampanan, jabatan, kekayaan dan lain sebagainya. Kita akan senantiasa bersama. Kenapa? Karena kita cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini, roda kehidupan ini berputar. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah taala lapajari talla sasagamatea ayyukum ahsanu amala. Hanya ingin menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Jadi Allah juga tidak melarang kita berbuat dosa, tapi ingat, setiap pilihan yang kita pilih konsekuensinya ada dua, fujuraha wa taqwaha. Kita pilih fujur. Apa itu fujur? Jalan kecelakaan. Wa taqwaha, apa itu jalan ketakwaan? Jalan keselamatan. Kalau kita pilih fujuraha berarti kita pilih kecelakaan. Kalau kita pilih taqwaha berarti kita pilih jalan keselamatan. Konsekuensi dari kedua pilihan itu masing-masing akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari akhirat nanti. Dia bulukum ayyukum ahsanu amala. Kan begitu di sekolah, oh dia jari kiro. Lebak kini ajari, ni uji, lebak kini sare ujian. Hasil yang akan menentukan sanggupkah kita tidak menerima ujian itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala selaras dan sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kehidupan ini berputar. Anne talla sakaputar ki, kadang rateki, kadang rawaki, kadang kalumanjang ki, kadang kasiasiki. Anne lo cengger ki muko garing ki, anne lo talla saki muko mate ki. Inilah kehidupan, terus berganti berputar. Tidak selamanya kita akan ada di kelurahan paling. Tidak selamanya Pak Ibu sekalian. Akan datang masanya, mau tidak mau, siap tidak siap, secantik apapun rumah kita di sini, sebagus apapun tempat tidur kita di sini, secinta apapun keluarga kita kepada kita semua, pada akhirnya kita pun akan dipisahkan dengan apa yang kita cintai. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, pesan dari malaikat Jibril, "Ya Muhammad, tawa sama kemange,
Hidup sesukamu silahkan, tidak ada larangan. Kau ingin mencintai siapapun silahkan, kau ingin sayang kepada siapapun silahkan. Tapi ingat, kau akan dipisahkan dengan apa yang kau cintai. Lani pasti salah konjo apa nungainya ya Muhammad. Silahkan kau sayang keluargamu, silahkan kau sayang sahabatmu. Tapi akan datang masanya kita pun akan dipisahkan dengan sahabat-sahabat kita. Dan itulah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tunggak-tunggal pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kesenangan, kebahagiaan, fitnah, ujian sama kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian mengira, oh nakin gupa manakin nyaman-nyaman ini, anu gupa manakin kesalamatkan ini. Tapi ingat Pak Ibu sekalian, kenapa kita mengatakan seperti itu? Boleh jadi karena kita mungkin sudah punya rumah besar, sudah punya apa yang kita cari sejauh ini. Tapi ingat sekali lagi saya katakan, itu juga adalah ujian. Bagaimana bentuk ujiannya? Adakah kita riwayat takaluman yang tetap yakin nyombo mari Allah Taala? Kan jurut kita kasih asih bate kepala do mari Allah Taala. Kisare tolu banyak kare. Kisare to kesempatan kare abang balalombo kare. Sana dulu mate kula tunai to banggaku kare. Kisare to kare. Pokona kare punak kejar tu tolu banyak kare. Sana pokona nak kepala raja sidat kare. In kare watun tagalumanya. Agam paling ikat te paling kiri. Betul kare? Ini dah ujian kita. Jadi orang kaya masihkah kita tetap menjadi orang yang dermawan? Jadi orang kaya masihkah kita tetap menjaga sholat 5 waktu? Jadi orang kaya masihkah kita tetap menjadi orang yang tawadu? Tidak ketinggi langga, tidak kira nikana. Ada ujian kesenangan. Miskin juga ujian. Apalagi ikat tetomu kasih si tinggi langga ki boleh. Ya, apalagi tinggi langga. Betul ya? Iya, biasa tuh mintunya ya standar lah, di bawah standar lah. Apa juga menyukan Rina? Mai tahu ngiri pagod cala-cala tuh ngipuin padahal ya perlu na singkuru. Tuh kan? Hadirin dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kebahagiaan dan kesengsaraan, kesedihan itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah di waktu miskin kita ini beribadah, naik kehidupan kita tetap menjadi orang kaya, kita tidak pernah meninggalkan kebiasaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu nala mencalonkan, oh rajin nama ayat kursi. Si kali-kali nak jari menggota dewang. Kursi nama amin orang itu tidak pernah lupa min ayat kah? Iya, tega mata lo bubatan lah. Kenapa begitu? Aku lupa ya anak. Dari nama amin orang. Ailah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kebahagiaan dan kesengsaraan itu semua ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Yasin. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anne Allah ni konci mi bawanu tena muna kulek kana, bawanu tena muna kulek cerita, kaanjo bawanu ratu talasanu nangai gura-guraya. Jadi tena harus dipercayai. Ni jai kira ditutup dulu mulut. Tanganmu akan menjadi kesaksian. Tanganmu akan memberikan kesaksian. Apa yang dipersaksikan oleh tangan? Tangan ini semua akan berbicara. Iya kering. Nak kebinne biasa na pakai may tanda tangan proyek salah. Iya kare nak kebinne biasa karena nagam biasa may tanggal karena biasa langgai timbangan. Nak kebinne kare biasa na pakai mangeri di pasar karena biasa palu-palu. Nak kebinne biasa karena pakai gura-gurai. Tangan kita akan memberikan kesaksian. Kada jakuta ini bawatan ni kulek kana. Gura-gurai juga lah. Tebutina. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu mulut kita dikunci, tangan akan memberikan kesaksian terhadap apa yang pernah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Berarti apapun dan sekecil apapun yang kita perbuat di atas permukaan bumi ini, semuanya akan diganjar, akan dibalas, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Labian napaya punanu lompo-lompo dipanggokan dosa lek baka digaukan sempat kigaukan na nampak kita nak tobat mai Allah taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Ibu sekalian, mohon maaf. Niat paluka. Tapi kadang-kadang aku nyinggung, punanya gambar anak-anak lagi pemupura. Iya. Niat paluka.
Anjo Pak Ibu sekalian, paluka Pak Ibu sekalian, eru kitoba, maka datang menghadap sama Nabi. Apa nakana mari Nabi ta? Nakana ya Rasulullah, saya ingin bertaubat, tapi saya tidak mau meninggalkan kebiasaan saya. Nakana apa kebiasaan? Nakana kebiasaan orang kebiasa luka ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Bisa jadi tobat. Dengan catatan jangan tinggalkan dua pesan saya. Jalan tobat saya akan tunjukkan. Kusari jaruan tobat. Nakana menjumpai paluka kapan ya Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan jalan. Apa jalannya? Yang pertama, ako pura-purai mari Allah Ta'ala napun nantama ki waktu sambayang sambayang lalu ko sere. Yang kedua, ako pura-purai iri paran rupa tahu. Maka Pak Ibu sekalian, suatu waktu ini orang malam bangi migareng, dia mau laksanakan ini kegiatannya seperti sebagaimana biasa. Mangi migareng, nagaukan nyo panuna. Limbang inta mari pagar kan. Tiba-tiba nyo pagar kata kunci, tidak bisa keluar. Sigalina dengan tamak limbang pakebu. Limbang tahu pakebu kata kunci dong nyo pakebu Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa lagi keluar. Sementara ni patana balat tinrong asing. Tidur ini yang punya rumah. Nah karena tiga mamin la bategun ne nende ela sulu kan ne tena ku kule sulu na punna lo sarangku ne bategun rumbang pakai bune tantu langir di patana bala terpaksa Pak Ibu sekalian dia bermalam di rumah itu bangi jadi bangi di bala Pak Ibu sekalian. Tiba-tiba masuk waktu subuh, yang punya rumah ini bangun Pak Ibu sekalian, namanya sambayang. Nah ini anak ciri. Nah kena perasaan tina aku pantama tamu di balas sumi ngapa nih tamu nih kan nale sumun nih padahal tuh namanya ngale barang-barang. Nah karena mau nikutana di patana bala namanya kimura tuka. Nah karena terus terang ini tama kari balat namanya luka. Jujur tidak bohong sama yang punya rumah. Ngapa kita lagi pokoknya di bala kan? Nah karena Rasul kan kau ini bala katanya aku di sungke pakai puna. Antama kari pagar kapas tama kari pagar langsung tak kunci dari itu aku di sungke di pagar. Akhirnya tinggal di sini. Iya. Mereka sebenarnya sampai kongan rondo sampai subuh hingga belum bayang bau. Nah karena jari lantama kondri ini lama kau luka. Nah karena itu jing lama luka. Apa lalu luka? Nah karena apa kan barang-barang sirata lakukan ini boleh. Nah karena nanti barang-barang sing pantarangan ini lalangan sing di kamar akan dicakko. Mingkari kamar ini saya akan berikan kamu rezeki. Karena kejujuranmu dan kau mau melaksanakan perintah Allah, maka dikasihlah sebongkah emas sama yang punya rumah. Disari gulain Pak Ibu sekalian. Dia bawa pulang itu emas. Sampai pulang di rumah dia jual itu emas. Halal, uang halal dia makan. Seketika dia makan itu uang halal, napakan reba ini, napakan rena halal Pak Ibu sekalian, bukan hasil curian lagi. Maka dalam hatinya berkata, iya minne terakhir, iya minne mungkin tena minta mana kulang kau aluka sampai kapanpun. Ini terakhir kalinya saya mencuri. Kenapa? Karena ternyata hidayah itu sudah masuk ke dalam hatinya. Pelajarannya apa Pak Ibu sekalian? Puna halal antama di kalenta, insya Allah pasti na ajari kintu kana-kana baji. Puna halal antama di kalenta pasti itu mawata bicara punna deh halal antama di batang kalian Bapak Ibu sekalian, antama di batang kalian anak Bapak Ibu sekalian, insyaallah tidak tulan ayewaki. Insyaallah punna deh halal antama di batang kalian Bapak Ibu sekalian, maka insyaallah juga Pak Ibu sekalian istri takkan taat kepada kita. Ingka punna deh asli motor kirang motere, mohon maaf. Iya itu biasanya anak naewa tau tuana, bahkan ada anak nabung tahu tuan. Kenapa Pak Ibu sekalian? Ada uang haram yang kita kasih makan anak kita. Nah karena tika maminak kestos kata kala minne lah boleh banganak kene panggongan kamas. Maka satu-satunya jalan kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Berarti Allah nusana bajinan Allah taala Pak Ibu sekalian. Lebak dipanggokan dosa tetap Allah panggil kita. Segera makapali pun lebak kupanggokan dosa. Amoter ko bay liba-liba ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Amoter ko bay pamupuron Allah taala. Jadi anda agama ya Pak Ibu sekalian tena na tirasa atin tamintonyi paralu ni paresa pun nakikana injo agama ya tirasa. Agama ini senantiasa menerima kita pernah berbuat dosa, pernah melakukan kesalahan. Wasari'u karo-karo liba ila magfiratin mangir pamupuron Allah taala. Apa balasannya Pak Ibu sekalian? Balasannya wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Balasannya adalah surga yang seluasnya seperti langit dan bumi. Untuk siapa? Orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka suruh lagi marin.
Hadirin rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, lalu kamu sini, mohon maaf dari kembaranan ini dan aku nyinggung. Lalu kamu sih Bapak Ibu sekalian, ingkali bagi langit ceramah apa nakana enjoy nayan na puasa ribuan rumalanga. Kemudian dia tahu nasare, tahu puasa nasare isi rebiji kurma. Na anjo tahu puasa ya, nakan renjo se rebiji kurma. Anggup patong anjo tu sidak kaya pahalana sanrapang itu puasa ya, tena dikurangi pahalana anjo tahu puasa ya. Nalangnya saya yang kedua, inayan na puasa ribuan rumalanga. Na nampakan rehalala, na nampan halala na pakai ngan redan nari, halala to na pakai buka. Insya Allah diterima yang tu puasana na nampan di pamupuran dosa dari karing Allah Subhanahu wa taala. Mata qaddama min dzambi. Di pamupuran doa dari karing dosa dari karing Allah Subhanahu wa taala. Amo dapat dibala. Nah kana mana? Nah kana ngapa? Kama ne pun lagu kasih nampe atau mau halal lagi kisarnya. Nah kana tena mau tu halal ilalah pas tanggalnya jangan tisilala. Silala tu juga orang halal ilah terbala. Nah karena ia menyepai sanggarang ada, maka digorengkanlah pisang goreng itu Pak Ibu sekalian. Sudah masak, pergi kalau lampai di perjalanan yang tamat waktu azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh dia dengar azan, tak bukan. Tiba-tiba dia tahu lalu ada orang mau lewat Pak Ibu sekalian, nah tahang, nah kana mantang kerolo, teh mantang, nah kana pulang mantang kana bunuh ande, nah kana mantang, teh ada mantang bunuh kok, akhirnya dia tinggal, nah kana ngapa kigare, nah kana tinggal ke sini. Anggap kalau karo-karo mana karena mau gara-gara bukan karena mantap kok ini untuk pegang. Akhirnya Pak Ibu sekalian dia buka pakai kunti sangkarannya itu. Mau ada cerita mutereng ini sampai pelukan. Maka Pak Ibu sekalian turunlah malaikat munkar dan nakir. Apa nakana? Iya min itu sana badena pan rasul itu natalla sari palengu ini. Lagu si barang-barang tawa. Sisa ngamate tahu di pajagaya. Iya tulus ngalen berisirin dan iya min kan. Maka Pak Ibu sekalian dibukakanlah lubang pintu neraka antara kubur dan neraka itu seperti lubang jarum. Masuk api neraka itu menghembus. Lah di kan bangkena batu supaya pisang goreng kalau ki bangkena. Naik di betisina, minau ngina pisang goreng. Naik kiri anak, minau ngina pisang goreng. Naik kiri barang-barang, minau ngina pisang goreng. Sangkena tanya pisang goreng, Pak Ibu sekalian. Kayai, sangat tabatong iya. Apa maknanya Pak Ibu sekalian? Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjanji? Allah Subhanahu wa taala. Mana janjinya? Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Wa man ja'a bisayyati fala yajza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Nah punanya panggaukan salah panggaukan kau di tena halal digaukan, tetap Allah akan balas selagi kita tidak pernah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tena kita wa mangga kareng Allah Subhanahu wa taala, tetap itu akan dipertanggungjawabkan. Ada ulama besar, anda ulama pun mungkin kan dari kelurahan Palengu iya kiai itu. Suatu waktu kiai itu datang ke rumah warganya yang kebetulan rumah warganya itu ya orang kaya. Datanglah dia, leba ngaji, leba bacanya bacana. Nah kana patanna balla, ero manak kene palakana. Karena dia hajak kurbalak kudu. Nah kana patanna balla, tabi Pak Ustaz, tabi Pak Kiai. Anjo ilalanji nikah sementara rere. Teki rompo kui, nekat ini hajak kangin paluangan ne. Diparegang ki kopi. Ina na lampa, cidong dinampai sekali. Ingka riwatu nangan resumpai sempat kingar daging jangan. Nakasali kangin Pak Kiai ni guru. Nah salah mereka sengin rindring sapu tena tendernya siapa lala pacudu lila non serap papana tena todo maka masuklah dia ditikar mesu ditapir ke Pak Ibu sekalian tiba-tiba nian todo kinyu pajana pasulan di pajana lalle nah kana saunya mana nah pasulan Pak Ibu sekalian nah pasulan kinyu Pak Ibu sekalian 400 rupiah sudah minum kopi pamit nah kana lampa madeh iya nih kami minum kopi atau pamitlah dia Pak Ibu sekalian bodoh cerita motereng ini Pak Kiai meninggal dunia Pak Ibu sekalian. Turunlah malaikat napariksa min lebuk catatan ditimba-timba moteran kereng atala kana kereng tusan ini bajinan tantan nih kereng maka kata Allah basa dia tidak punya kesalahan tidak punya dosa ini ya Allah maka kata Allah turun dulu periksa lagi tubuhnya turun lagi diperiksa tidak ada lagi tidak ditemukan itu kesalahannya maka
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kau ni ditandang kau jari tin KPK. Naung korong paresa puna maresa kau teh aku monina bawang paresa tu kan jepat kebuna gasin kan jepat tagalan pakai buna numbat tu dibulain ni pare. Dari hasil uang korupsi, cari periksa dulu itu lembaran-lembaran pertamanya. Paresa iron bi amalana, paresa iron bi bobona, maka turunlah malaikat itu Pak Ibu sekalian. Diperiksalah itu kulit buku catatan amalnya. Ternyata di kulit buku catatan amalnya terdapat satu kesalahan. Apa satu kesalahannya? Anjo sumpai ginjo apa sulipan anjo sumpai tapir kanal ina pake tina napala ki halala narukatan labala. Maka kata Allah, jangan dulu kasih masuk dalam surga, tunggu ipatan labala sampai datang. Batu tempi ipatan labala pun apa yang dipahalal langit nampak dipantama di surga, karena surga tempatnya orang yang tidak punya dosa. Jadi punya dosa tadi panang kerondri di neraka disikat roh. Iya nele nipu na di blender kisanggena lah busunya tak gugur gurin jonun tak dosa. Maka Pak Ibu sekalian, bodoh cerita amoteran tuh nyoba empatan labala masuk juga ke dalam surga. Nampak tawar di surga langsung jadi mari. Dapat anu bagi pentawar di surga tepakai. Nah karena kau menekutayangin nama tala garibu. Nah karena ngapa? Nah karena iya nyertung kemari balang sempat kini nyuk wala si didudun jote tasulan na tapere nu wala ko pacur dari gigingku kakak sadi kan tera ku lupa ku pala halalan dari kau. Anne lo ku pala ke halalana. Halal lah iya aku tamat di surga. Nah karena ku halal lagi ustaz tama. Akhirnya masuk ke dalam surga. Pak Ibu sekalian, sekecil apapun kesalahan tetap akan dipertanggungjawabkan. Maka hati-hati kita berbuat di atas permukaan bumi ini, yang pada akhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, orang besar mati, orang kecil mati, tahu tua mati, tahu ruga mati, anak muda tabe anak muda. Jangan kita berpikiran iya jinjero kebu ulun lani tulakkan di malaikat maut. Oh salah ki anjing mati atere cini mere anjo mate tele cini umuru kada jakutai ngacini ki umuru kada jakutai ngacini ki uang kada jakutai ngacini ki ukemo tantu jaya anak muda telah sedikit makamayaannya akan tetapi lebih banyak anak muda yang meninggal daripada orang tua. Pak Ibu sekalian, coba lihat di Palestina. Sekarang di Palestina yang meninggal itu siapa? Anak muda, anak-anak kecil, anak-anak remaja yang usianya masih terbilang sangat muda. Maka jangan berprinsip saya masih ruka, saya masih yang jalan tulak ke malaikat maut ya tuh nyolak busuk gigin mah ya tuh nyokakan rebu kabukulen. Oh salah, malaikat maut tidak pernah melihat itu. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya perhatikan ada hujan turun, maka kita sama-sama baca doa. Allahumma, sama-sama Allahumma sayyiban nafi'an. Saya ulangi, Allahumma sayyiban nafi'an. Satu kali lagi, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujanmu yang barokah, bukan hujan yang membawa petaka dan celaka. Ini pala kinyo Pak Ibu sekalian. Biasanya pusing ngiram banjir toh, biasanya pusing ngiram longsor. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinlah dibodohi ini ceramah. Kita masuk kepada inti daripada semuanya, bahwa kemudian kita akan berhadapan dengan sakaratul maut dengan cara yang berbeda. Saya menghadapi sakaratul maut saya ada cara Allah tersendiri. Kita semua berhadapan dengan sakaratul maut ada cara Allah yang tersendiri dan tergantung daripada amalan kita. Kalau selama hidup kita orang yang berpegang teguh kepada Allah, berhadapan dengan malaikat maut, berhadapan dengan sakaratul maut dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang kemudian diberikan kelembutan. Dalam satu kitab yang disebut dengan kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, apa nakana nia itu tahu sallang lari pasulu kinyawana sandrapan jisulu nasongo nabat ribu kulena. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa ada manusia yang keluar nyawanya seperti tetesan keringat yang keluar dari keringatnya. Artinya tena nakasih dudu nyoba disika. Kenapa dia tidak rasakan sakit? Kenapa dia tidak
rasakan sakaratnya yang seperti diceritakan dan digambarkan oleh Nabi. Katanya, kalau orang nanti dicabut nyawanya seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup. Anu tala sakinya nyamembea lele di sisili ingkaniat tahu rapasa nyawana batu ribatan nakalena, insyaallah lembut sekali dia rasakan. Kenapa dia rasakan seperti itu? Pertama, dia jaga salat 5 waktunya. Yang kedua, dia jaga silaturahminya kepada saudaranya, dengan si musuh-musuh. Yang ketiga, dia rajin bersedekah. Yang keempat, hablum minallah hablum minan nas, dia tidak pernah terputus. Dan insyaallah datang sakaratul maut dalam keadaan dia bertemu sakaratul maut dalam keadaan dia bahagia. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jam berapa ini kan? Kabosi betul. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berhujan-hujan, insyaallah besok kita semua akan berkumpul di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita di basah-basah, besok nanti kita sama-sama lompat-lompat, lari-lari, mandi-mandi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua ini akan pokoknya susah apa sih ditendang. Tapi insyaallah besok semua kita akan bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya agar kemudian Allah memberikan kemudahan sakarat kepada kita? Satu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Iya. Talalu itu. Oh iya bahasa ini. Ya halo, yang di Bopo Cambang dong. Semangat. Ya kita lanjut ya. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah karena Allah Ta'ala dalam Quran malabirina wallahu khalaqakum, Allah Ta'ala empajari summa yatawaffakum, kemudian Allah Ta'ala lampau wafatkin, Allah Ta'ala lampau matikin. Nah karena Allah Ta'ala puing niat tahu dan dilakui murukna, niat tahu tenanan rabi murukna dari 60-70, maka dia akan dicabut nyawanya. Ini sampaikan dalam Al-Quran. Summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lamu ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Ada orang yang dipanjangkan umurnya, mungkin umurnya sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, sampai 100 tahun, tapi ada orang yang akan dicabut juga umur nyawanya sebelum sampai di umur 50 tahun, sebelum sampai di umur 30 tahun. Allah semua akan menyembah apa? Maka Allah Ta'ala tani pasti turut ngasih. Kalau kita punya rezeki di atas dunia ini masih ada walaupun sedikit, maka kata Allah Subhanahu wa taala kita masih punya umur. Ada orang yang menengadahkan tangannya memohon kepada Allah di tengah malam gulita. Apa nakan? Oh keren. Kisah lalu telah sak barakah. Nakipa mati lalu mati dalam keadaan husnul khotimah. Kisah kacapakkan telah sak nakacapakkan telah sak anubadi dalam keadaan menyebut namamu ya Allah, dalam keadaan membaca Al-Qur'anmu ya Allah, dalam keadaan saya bersedekah kepada saudaraku ya Allah. Maka kemudian Pak Ibu sekalian, banyak orang yang kita saksikan jari tahun di sini Pak Ibu sekalian dicabut nyawanya dalam keadaan membaca Al-Quran. Kabatuan na bosya kulle jini tarai tenda, kabatuan na bosya kulle jini tarai payu, ingka kabatuan na mate tena na kulle ni rinringi.
aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Ketika kematian datang menghampiri kita Pak Ibu sekalian, sekalipun kita berada dalam benteng yang kokoh, dindingnya tebal, atapnya tebal, lantainya tebal, pintunya tebal, kematian akan senantiasa menghampiri kita. Dan ketika datang kematian ini Pak Ibu sekalian, walikulli ummatin ajal, datang ajalnya setiap umat, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dikasih maju, tidak bisa dikasih mundur. Datang pada saat itu, mati juga kita pada saat itu, dan pada saat itulah kemudian kita baru menyesal. Oh, ternyata inilah akhir dari kehidupan saya. Kemarin saya semangat-semangatnya datang ke pasar, pergi beli pakaian, amalnya baju. Oh, siapa nih harganya baju? Harganya labi talun bilangnya. Angapa nak kira amal baju kaja lah, supaya kulai ku pakai talun tahun lah batu amai. Amal di salora, berapa harga celananya? Ternyata harga celananya 200.000. Angapa kina kira amal di salora harga 200.000 nak aja lah kama, supaya saya bisa pakai celana ini 2 tahun ke depan. Padahal tidak sampai hari esok, akhirnya di tengah malam gelap gulita datang malaikat maut mencabut nyawanya. Tena pananggan si bulan na pakai saularana, tena pananggan si bulan na pakai bajuna, batu malaikat maut nibubu nyawanya. Akhirnya baju kita disedekahkan kepada orang lain, celana kita diberikan kepada orang lain, karena ternyata orang yang meninggal dunia tidak bawa celana, tidak bawa baju. Apa yang dia bawa? Ternyata kalau laki-laki hanya kain kapan 3 lembar, kalau perempuan hanya bawa kain kapan 5 lembar. Tidak ada yang bawa emasnya, tidak ada yang bawa kerudung cantiknya, tidak ada yang bawa baju cantiknya, tidak ada yang bawa sandal cantiknya, tas cantiknya. Turunlah dia ke liang lahat. Dulu bateta ni ngai-ngai, dulu bateta disayang-sayang, nah sayang sekali ke istri ta Pak Ibu sekalian, nah sayang sekali ke suami ta. Panakana suami ta baliang ide, laku baliang ide bainengku oto, laku baliang ane bainengku bulai. Akan saya belikan ini alat make up yang mahal-mahal, saya akan belikan ini istriku dengan pakaian yang cantik dan mahal. Kenapa? Supaya istriku terlihat cantik. Setelah dia belikan istrinya mobil, setelah dia belikan istrinya emas, dia belikan istrinya segala fasilitas yang lengkap. Pada saat itu Pak Ibu sekalian, datang malaikat Israel, dicabut nyawa suaminya. Menangis suaminya pada saat itu melihat istrinya terbaring. Modera mi banengku, lapa mi banengku deh. Tapi Pak Ibu sekalian, tidak cukup, belum cukup 3 hari dia cari pengganti tak. Betul? Angaru kipa kaman dapat angaru ingkani anak jojo betul. Suami pun begitu, nakana bainena, saya akan belikan suamiku handphone yang mahal, iPhone 13, iPhone 11 harganya 30 juta. Saya akan belikan suamiku sepatu yang ngacil lah, saya akan belikan suamiku mobil yang mahal, saya akan fasilitasi suamiku. Setelah dia fasilitasi suaminya Pak Ibu sekalian, akhirnya datang malaikat Israel, dicabut nyawa istrinya. Kayalah suaminya, diberikan fasilitas yang lengkap, balak na lompo, oto nania, sementara suaminya masih rungka. Pertanyaan saya, apakah dia tidak akan menikah lagi? Oh, ternyata tidak. Ternyata tidak Pak Ibu sekalian. Meninggal istrinya, ternyata suaminya yang menikah. Meninggal suaminya, istrinya menikah juga di belakang. Berarti di sini kita bisa mengambil pelajaran. Antu pangaya sanggena jiribiring kubur ka. Limbang kinaun ri kubur ka Pak Ibu sekalian. Lanyaklah itu pangai, hilanglah itu kasih sayang, hilanglah itu cinta yang katanya dulu dia adalah cinta sehidup semati. Mati kinaun kiri kubur ka Pak Ibu sekalian. Nakana irawa pakai kesek kubur ka. Nakana kamba menekutai sanggena di dea mini patinggi-tinggi na imbutana sampai kagasingar kimbau netak mea kulai na timba-timba papanna. Nakana murane na tambah ina munta urane tatonji poe kana Pak Ibu sekalian. Nakana o kamu menekutai sampai pun naero kimbau naik ajambang mau naik BAB dia bisa buka ini papannya. Nakana bainena tidak ditambahin naik munta kodong. Akhirnya ditambah bom minai anjo buta pak kuburanta. Pertanyaan saya, inaik kana kamanjo Pak Ibu sekalian, bija pamana kanta tambungi no buta. Di mana letak kasih
kasih sayang itu, yang katanya kita cinta, yang katanya kita sayang dengan saudara kita sayang dengan istri dan suami kita, lalu di mana letak kasih sayang itu ketika ajal sudah datang menjemput? Hilang seketika. Tidak mau kita disimpan lama-lama di rumah. Boleh mi benengku godong bulan labat ko pimanang panambanan di panandri kubur. Oh tidak. Seketika itu karo-karoi pakai yang kuburu, inalan keke kuburu, inalan rokok, ini banyak kita bawa goyang. Karena dia berarti mari kita masing-masing pikirkan dirita. Suami pikir dirita sebagai seorang suami. Jangan kira nanti kita ini kalau mati istri tak akan mendoakan kita siang dan hari, siang dan malam. Kalian dah lagi salah apa doangan. Seorang istri pikirkan dirita, masing-masing pikir kalian tak. Jangan kira suami kita nanti kalau meninggal dia nanti akan sholat tahajud kan dia nanti akan bersedekah untuk kita, dia nanti akan bangun sholat untuk kita, dia nanti akan membuat kebaikan untuk kita. Tabe, kalian dah lagi salah. Maka mari kita pikirkan diri kita. Lana amaluna walakum amalukum. Panggaukanku to. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita perbuat di atas permukaan bumi ini. Begitu kira-kira karena dia. Kuncinya tadi mau berhadapan dengan sakaratul maut. Untuk lembut-lembutnya sakaratul maut, salat 5 waktu, baca Quran, banyak sedekah, sambung silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Insya Allah datang malaikat maut dalam keadaan memberikan kegembiraan kepada kita. Ahlan wa sahlan ya fulan bin fulan, ahlan wa sahlan ya fulana bin fulana, marhaban ya khairodai. Selamat datang wahai engkau yang memberikan kebaikan. Kau minne tau sanna batenu ni karanuang, sanna mi bateta kalandrea ngan nebija pemanakan terate di bala. Karena kenapa? Mungkin tahun-tahun maki garing. Sana bibate tanah kalandrea ngananta. Kenapa? Mungkin kita sudah bertahun-tahun sakit. Sana bibate tanah kalandrea buranenta. Kenapa? Karena mungkin kita sudah lama di parutus. Mangamin ne buranentan de habisa, mangamin ne buranentan de papasangi kipopo. Capek dia, akhirnya dia mengadu kepada Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Oh kareng, punda lagi pamate li bapa mate mili bangare mangga manake karaya parutusu. Na bacaan ki surah Yasin katanya gilang nyereki. Kenapa dia lakukan seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena dia sudah landre sama kita. Meninggal dunia, mati, selesai itu dibungkus, disolati. Akhirnya kita dibawa ke kuburan. Sampai di kuburan menangis juga suami kita. Anggar ke, bener tonyo benengku deh. Alam kami nyoba benengku kodonge. Akan tetapi nakana bajina tonyo. Kulima boyan nih longga-longga mana boya, longga-longga mana jondo. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Pelajarannya untuk kita bahwa kemudian semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan sendiri-sendiri, menembus kegelapan yang begitu bergelap, menembus perjalanan yang begitu sunyi tanpa teman dan sahabat. Di dalam kubur itu Pak Ibu sekalian kita akan kasino-sinoang. Kubur itu tempat yang sangat menyedihkan. Maka suaswari mi anjo kubur tanah sahabat baca kurangan. Anjo kubur Pak Ibu sekalian tanpa nusanna sunyinya, tena uran tena bija pemanakan irawa. Teka mabatena Pak Ibu sekalian untuk menyemarakan itu kuburan kita, meluaskan kuburan kita. Maka rajin bersedekah, bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita. Insya Allah turun ke dalam kubur kita bukan berubah menjadi tempat yang mengerikan, tapi berubah menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Untuk siapa? Untuk orang yang senantiasa berbuat ihsan di atas permukaan bumi ini. Dan mudah-mudahan kita semua itu ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah. Mari kita doakan almarhumah ini. Kita cukupkan saja karena enggak ada. Siapa namanya tadi almarhum? Ila hadratil Mustafa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah, khususan ila ruhi Laida Dingai binti Lai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ya Allah, ampunkan dosanya almarhumah, lipat gandakan segala pahala kebaikannya, Rahmanir Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, masukkan ke dalam kuburnya ya Allah cahaya yang jauh lebih terang daripada cahaya mataharimu di atas dunia ini. Ya Allah, berikanlah teman-teman terbaik ya Allah ke dalam kuburnya Allah yang lebih baik daripada temannya di atas dunia ini. Ya Allah, berikanlah tempat tidur ya Allah yang
yang lebih empuk daripada tempat tidurnya di atas dunia ini. Ya Allah, kepada seluruh keluarga yang hari ini sedang berduka, ya Allah, berikan kekuatan dan kesabaran kepada mereka, ya Allah, menerima ujian dan cobaan yang Engkau berikan, dan berikanlah pengganti yang lebih baik daripada apa yang Engkau berikan, ujian yang telah Engkau berikan kepadanya. Ya Rahman ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, teruntuk kami ya Allah yang datang pada malam hari ini ya Allah bertakziah, saling mengunjungi ya Allah satu dengan yang lain ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, hidupkan kami ya Allah dengan umur yang barokah. Ya Allah, jadikanlah satu di antara keturunan kami ya Allah menjadi hafizul Quran, menjadi ulama, menjadi penerus-penerus pejuang agamamu. Ya Rahman ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf karem punanya kanangku mungkin tena nasi cocok ria tinta kelle baji kaki pela kikudia. Dan kalau kita mau lihat ulang ceramah ini, mari kita silahkan sama-sama buka di YouTube kita semua, nama channelnya Andi Ar-Rozi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.